memulai ibadah kita pada hari ini, yuk kita nyanyikan Maskala Minggu. Semuanya pakai gerakan ya. Berkata, janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perbaharuan budimu, supaya kamu mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, dari ayat tersebut, kira-kira kita boleh gak serupa dengan dunia ini? Gak boleh. Kita harus berani tampil beda. Nah, kita nyanyi berani tampil beda. Semuanya pakai gerakan. Kita mau siapkan hati kita mau nyanyikan Roh Kudus hadir di sini. Mengalir
mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh menerima setiap firman Tuhan. Berkati guru kami juga yang akan membawakan firman Tuhan. Berkiranya Tuhan apa yang dikatakan hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Setelah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Silahkan duduk diam dan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan memberi pengetahuan. Ayat mas diambil dari Amsal 9 ayat 10 yang berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar mengenai Menara Babel. Pada suatu hari, setelah masa air bah, ketika itu manusia bertambah banyak dan mereka tinggal bersama. Semuanya berbicara satu bahasa yang sama, tidak seperti kita sekarang. Ketika mereka bersama pergi ke arah timur, mereka menemukan sebuah tempat yang datar di tanah Sinear. Dan mereka memutuskan untuk tinggal dan membangun kota di situ. Manusia pada saat itu belajar dan memulai membuat segala sesuatu yang lebih baik untuk membantu kehidupan mereka. Di antaranya mereka belajar membuat batu bata dan juga tongkat agar mereka dapat membuat bahan bangunan supaya bangunan mereka menjadi lebih kuat. Nah, dengan kepintaran mereka berusaha untuk membuat suatu bangunan yang tinggi. Mereka berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita mencari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, mereka juga berharap bahwa menara itu dapat mempersatukan mereka. Pada saat itu Tuhan melihat bahwa manusia telah menjadi sombong dan mulai mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Tuhan kemudian memberikan teguran kepada mereka. Tuhan datang dan mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak saling mengerti satu sama lain. Perbedaan bahasa ini membuat mereka saling bertengkar, karena mereka tidak saling mengerti, dan malah menjadi kebingungan satu sama lain. Ini juga membuat pekerjaan mereka tidak mampu dilanjutkan, karena mereka tidak saling mengerti apa yang dibutuhkan oleh teman kerja mereka. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Dan mereka masing-masing dengan yang bahasa sama, pergi mengelompokkan diri dan bersama mencari tempat tinggal yang lain. Sehingga mereka tidak harus saling bertengkar, karena tidak saling mengerti. Demikianlah tersebarnya manusia-manusia itu ke berbagai tempat di seluruh bumi, sebagaimana yang Tuhan inginkan, agar mereka tersebar dan mengusahakan serta memelihara bumi ini. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Pada hari ini kita belajar bahwa pengetahuan dan kemampuan adalah karunia dari Tuhan, bukan karena kehebatan kita sendiri. Dan yang kedua, pergunakan pengetahuan dengan bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10 menjadi ayat hafalan kita untuk minggu depan. Selanjutnya adalah aktivitas. Kita mau belajar untuk mewarnai Menara Babel. Untuk gambar dapat adik-adik ambil dari kolom komentar di bawah. Dan yang aktivitas yang kedua, kita ada games, teka-teki silang. Nah, adik-adik bisa mengikuti instruksi pada kolom keterangan di bawah, lalu mengumpulkannya sesuai dengan instruksi yang ada. Nanti siapa yang paling cepat akan mendapatkan hadiah. Sekian ibadah pada hari ini. Selamat mengerjakan. Shalom adik-adik, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 atau kita kenal sebagai Hari 17 Agustus, Komisi Sekolah Minggu akan mengadakan lomba berikut. Yang pertama, adik-adik bisa ikut lomba foto. Nah, foto ini harus bertema Hari Kemerdekaan. Misalnya adik-adik foto
pakai baju warna merah putih atau kostum daerah di Indonesia atau bebas baju yang menggambarkan hari kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kedua adalah lomba video. Nah, di lomba video ini adik-adik bisa membuat aktivitas yang berkaitan dengan hari kemerdekaan. Misalnya menyanyi, menari, menggambar, atau membuat sesuatu yang bertema hari kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk video ini durasinya maksimal hanya 10 menit ya, jangan lebih. Nah, untuk ikut lomba ini syaratnya adik-adik itu anak sekolah minggu GSDA Batu Ceper Indah, bisa dari kelas balita sampai kelas tunas remaja. Dan untuk ikut lomba ini adik-adik bisa ikut dua-duanya atau ikut satu saja. Misalnya mau ikut lomba foto aja boleh, atau mau ikut lomba foto dan lomba video. Nah, ada hadiah nih yang menarik buat adik-adik. Kalau bisa menang ya, video yang terbaik, foto yang terbaik, nanti guru-guru sekolah minggu akan mengirimkan hadiahnya ke tempat adik-adik. Dan selain hadiah, adik-adik juga nanti akan ditampilkan video dan foto yang terbaik di ibadah online sekolah minggu. Nah, untuk ikut lomba ini gampang. Adik-adik dibuatlah foto atau video tersebut, lalu kirimkan foto atau video. Kalau videonya besar, bisa juga ke Google Drive dulu, nanti linknya kirim ke guru sekolah minggu maksimal tanggal 18 Agustus tahun 2020. Nah, kirimnya bisa ke Cici Erni atau Cici Yuki, nomornya ada ya. Dan tunggu pengumuman siapa yang menang dan akan langsung ditayangkan di ibadah online sekolah minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020. Nah, kalau adik-adik kurang jelas mau nanya-nanya, bisa ya ke Cici Yuki atau Cici Erni atau guru sekolah minggu yang lain. Nah, sekian ya pengumuman lomba ini. Selamat mempersiapkan Merdeka. Tuhan Yesus memberkati.